A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, founder kita, Abi Masturi Firmansyah dan Umi Elis Ratnasari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan lahir dan batin kepada beliau dan keluarga besarnya. Amin. Dimudahkan semua urusannya, pekerjaannya, usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berikan kepada beliau anak-anak yang soleh, bakti sama orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama, tercapai semua hajat dan cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula leader saya di sini, A'rizal Fahmi Ramadan. Kemudian di sini leader saya Ibu Hajjah Cucu Henda, juga yang luar biasa moderator kita Ibu Miftahul Jannah, serta seluruh PIC dan seluruh leader dari SSW yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih banyak atas kepercayaan Abi Masturi Firmansyah dan Umi Elis Ratnasari memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk menyampaikan tentang bagaimana caranya kita belajar tentang public speaking, membangun percaya diri berbicara di depan publik. Memang ini luar biasa ya, kalau kita tidak membiasakan, padahal dalam keseharian juga kita pasti dituntut berbicara. Misalnya kalau ada acara tasyakuran di rumah, mungkin anak kita baru lahir ya, kemudian dicukur rambutnya, biasanya ada sambutan dari sahibul bait, itu untuk keseharian ya. Nah, kalau kita tidak bisa terbiasa ya memegang mikrofon, berbicara di hadapan publik yang banyak, orang banyak, itu akan gemeteran pasti. Jadi public speaking ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Orang yang pandai berbicara itu luar biasa sekali ya, dia bisa meyakinkan orang, dia bisa mentransfer ilmu kepada orang lain. Oleh karena itu hari ini kita sama-sama belajar ya, semua sebenarnya sumbernya, materinya dari Abi Masturi Firmansyah dan Umi Elis ya. Saya belajar langsung kepada beliau. Jadi ini saripatinya tentang membangun percaya diri, harus pede memang. Ya, tapi percaya diri itu akan muncul kalau kita ada poin-poin di materi ini yang kita laksanakan. Membangun percaya diri berbicara di depan publik. Mungkin materinya bisa di-share ya. Assalamualaikum Umi. Ya. Assalamualaikum Umi. Ya, waalaikumsalam. Ya, maaf tadi WA ke Abi itu maksudnya kirim untuk apa namanya itu untuk ODT. Jadi sebenarnya tadi udah bagus materinya yang disambung aja yang tadi. Oh siap. Jadi, ya siap. Tadi saya udah WA ke Umi tadi, mungkin belum dibaca. Oh ya, siap Abi. Berarti cara membangun dream team ya Abi ya. Ya kembali lagi ke situ, nggak kirim tadi WA kirim untuk ODT. Afwan. Oh ya, baik ya. Biar nyambung. Ya, baik. Terima kasih Abi atas kepercayaan Abi dan Umi Elis kepada saya untuk membawakan materi kita pada hari ini sesuai dengan yang sudah di-share ke grup, yaitu bagaimana cara kita membangun dream team. Karena tujuan kita di sini luar biasa ya. Mungkin nanti bisa di-share oleh A'rizal slide-nya, cara membangun dream team. Artinya apa? Dream itu mimpi. Kita bermimpi karena di materi-materi terdahulunya pernah juga Abi sampaikan bagaimana kita bisa membangun tim raksasa, giant. Ini tidak main-main ya. Bisnis di PTBS ini nggak main-main teman-teman. Ini makanya nanti ada beberapa poin ya, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menyikapi dari bisnis di PTBS ini. Apakah kita menanggapinya dengan biasa-biasa saja atau adalah satu hal yang sangat luar biasa. Itu tergantung bagaimana sikap kita, teman-teman. Kalau kita menganggap PTBS ini bisnis yang biasa-biasa saja, maka itu akan berdampak pada sikap. Sikap kita pun biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita merasa bahwa kita harus membangun dream team ya, tim yang kita impi-impikan, yaitu tim yang sangat besar, tim yang giant atau raksasa, itu berarti
kita sikapnya akan menanggapinya dengan bersungguh-sungguh di sini. Jadi untuk kita bisa mewujudkan bagaimana caranya kita membangun dream team, maka poin yang pertama, next itu adalah yang pertama kita semua harus satu visi dan misi. Itu kuncinya. Kalau kita dengan tim tidak satu visi dan misi, kita yang satu ke kanan, yang satu ke kiri nggak jadi teman-teman. Nggak bisa. Jadi harus kita samakan nih, kita satu visi dan misi nggak sih dengan tim kita? Oh sama, kita sama-sama ingin membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Kata kuncinya utang. Oh sama. Terus misinya apa? Kita ingin mendukung apa yang disampaikan oleh PT BES, ya, ingin mencetak 1.000 miliarder dalam 1 tahun. Jangan sampai dari 1.000 orang itu kita nggak termasuk. Naudzubillah min dzalik. Kita harus merasa rugi banget. Masa sih dari 1.000 orang yang mau dicetak sama PT BES, kalau bahasa Betawinya bilang ilok, saya nggak termasuk. Masa saya nggak termasuk begitu ya. Nah itu harus disikapi dengan sungguh-sungguh. Saya harus menjadi salah satu di antara ribuan miliarder yang akan dicetak oleh PT BES menjadi seorang miliarder. Kalau sikap kita sudah seperti itu, maka gerak langkah kita pun akan tertata rapi dan berjalannya pun pasti, tidak ragu-ragu, ya. Itu pertama, satu visi dan misi. Yang kedua, itu harus kata kuncinya untuk membuat satu dream team yang sangat diidam-idamkan adalah kita kepengen semua seluruh anggota tim kita itu sami'na wa ata'na. Sudah, follow the leader saja, ikutin apa kata leader, ikutin apa kata founder, ikutin apa kata Abi, Mas Rifin Masa, dan Umi Elis. Banyak sekali hal-hal yang tidak akan kita ketemukan, kita nggak akan ketemu di grup-grup lain, hanya kita ketemu di SSW. Ya contohnya apa? Ada program di SSW kita, ada SC20, ya memiliki 5 tim kanan, 5 tim kiri. Ya SC20 itu adalah satu jembatan menuju kita untuk meraih umroh, untuk meraih modcast. Kalau kita belum SC20, boro-boro mau cerita motor, apalagi cerita luxury, kejauhan teman-teman. Nah ini kalau kita sami'na wa ata'na, kita cetak. Bismillah, masuk daftar hari ini, bagaimana caranya Selasa depan kita sudah bisa naik panggung. Ya, sesuatu hal yang luar biasa. Ya, saya secara pribadi selalu menanti-nantikan kapan lagi saya naik panggung, kapan lagi saya naik panggung, ya. Jadi setiap naik panggung saya sudah punya dream, ya. Selalu saya ciptakan lagu. Yang kemarin lagunya ada kan Niki Astria, ya. Sudah saya sampaikan 2 kali. Pertama di Zoom meeting, yang kedua disampaikan di acara malam penganugerahan. Jadi setiap momen naik panggung itu ada satu kerinduan. Teman-teman merasa nggak di hatinya rindu nggak sih pengen naik panggung gitu? Kalau kita ada rasa keinginan naik panggung, nah itu akan membuat derap langkah kita akan cepat. Oh sami'na wa ata'na, coba kita. Bagaimana caranya kita bisa mengikuti kecepatan derap langkah kakinya Abi dan Umi? Wah, repot itu teman-teman. Kalau teman-teman satu kata kunci yang saya contek habis itu kata Umi Elis. Kenapa orang-orang lain yang dulu sama-sama masuk sama Umi Elis di PT BES, tapi mereka prestasinya ya jauh tertinggal. Kenapa? Karena Abi Masturi dan Umi Elis itu nggak pernah berhenti, nggak pernah ngerem, terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan. Ada hambatan, dihadapi, cari solusinya. Ya, makanya semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Terus ya ketemu hambatan, ya dijalanin. Itu proses, ya semua tidak ada yang instan. Ya hanya ada mie instan yang ada. Tapi kalau dalam untuk meraih sukses, sukses nggak ada yang instan. SC20 dulu. Kalau belum SC20, ya boro-boro mau meraih umroh. Ya umroh gratis. Sudah SC20, jangan girang dulu. Ada lagi stepnya 100 di SC 150. Terus lanjut lagi. Ya SC 500. Terus lanjut lagi. Ya terus sampai luxury. Nah, jadi tahapan-tahapan itu sudah dicetak. Ya. Ya, itu kalau kita sami'na wa ata'na, bagaimana caranya? Apapun program-program yang disampaikan, ide-ide cemerlang yang sudah dipikirkan dengan luar biasa oleh Abi dan Umi, kita nggak perlu mikir-mikir lagi, kita tinggal ikutin saja. Ya.
apa yang sudah dicanangkan, yang dipikirkan dengan keras oleh Abi dan Umi, ya. Misalnya, oh bagaimana 1 week, 1 person, 1 case, gimana caranya satu orang, ya satu orang 1 minggu, ya 1 case, itu bisa, ya bisa akan kita jalani seperti itu. Kita tinggal ikutin saja, ya jangan sampai seperti itu, ya. Jadi kita cukup sami'na wa atokna aja, apapun yang disampaikan oleh Abi dan Umi kita tinggal ikuti saja. Kemudian yang ketiga, next. Yang ketiga, semangat bersaudara. Ya, semangat bersaudara itu luar biasa sekali. Ya, memang asasnya kita bersama adalah sama-sama kita bersaudara di PTBS ini. Ya, kalau kita tidak merasa bersaudara, coba ya, begitu dekatnya saya sendiri dengan Umi Elis, lama-lama seperti emak saya sendiri itu. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Abi apa? Ya, kalau kita bisa mengerti, memahami, mau dan mampu, ya. Kalau kita mau dan mampu memahami apa yang diinginkan oleh tim-tim kita, pasti kita akan bisa, ya. Mereka pasti akan melakukan apapun, ya, yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi kuncinya itu, ya semangat bersaudara, ya. Kemudian yang keempat, next itu adalah semangat solusi. Semangat solusi ini yang bisa mendorong kita untuk bergerak, ya di PTBS ini. Why-nya sudah dapat. Ya, why-nya apa sih yang membuat kok Umi Kalsum sampai begitu lari? Apa sih yang membuat kok begitu semangat? Kenapa? Karena selama ini memang dikejar-kejar. Dikejar-kejar oleh apa? Yaitu, ya ada sesuatu, ya yang harus ditanggung setiap bulan. Kalau tidak cepat diselesaikan, ya maka itu akan terus mengejar selama 7 tahun. Oleh karena itu adanya semangat solusi yang disampaikan oleh Abi dan Umi membuat saya jadi semangat di sini. Ya, dai-dai itu betul-betul mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang kelima itu adalah semangat sukses bersama. Nah, kalau semangat sukses bersama, contohnya kita diskusikan. Sekarang poinnya yang sudah dekat, karena kan Abi dan Umi Elis selalu menyampaikan kita harus ada laporan setiap awal bulan. Nah, kalau ada laporan berarti kan kita bisa tahu tuh, ya aktivasinya berapa, poin kirinya berapa, kanannya berapa. Oh, siapa yang sudah mendekati kepada pencapaian umroh misalnya. Nah, oh Bapak ini dia poinnya kurang sedikit. Nah, disinilah ada semangat sukses bersama. Oh, digerakkanlah apa? Yo, oh ada nih RO ta'awun. Yuk kita ta'awun. Ya, masing-masing misalnya 1 poin RO ta'awun. Nah, itu semangat sukses bersama. Jangan saya mah nggak bisa urunan. Ya, nanti kalau kita tidak menolong orang lain pada saat kita membutuhkan pertolongan orang lain, nah itu. Jadi jangan sampai giliran kita yang kena, kita butuh, kita minta bantuan orang, tapi giliran orang butuh bantuan kita nggak mau nolong. Nah itu. Jadi disinilah semangat sukses bersama itu sesuai sekali dengan konsep dari PTBS itu adalah dengan sistem ta'awun, ya, yang sering dipraktekkan, ya, di SSW ini RO ta'awun. Jadi ditembak dari bawah langsung kena semua. Ya, seandainya semuanya mau bersatu padu seperti itu, ya membangun tim, ya dream team pasti akan bisa. Ya, kemudian yang keenam, next, yang keenam, berpikir out of the box. Nah, berpikir of the box seperti apa? Ya, kita berpikir, wah sekarang ini susah nih ngerekrut nih, cari orang susah, ditolak sekali, 2 kali, 3 kali, lemes, ya. Tapi dengan adanya kita mencontek ilmunya Ibu Lia, ya kita bikin kartu nama, ya. Kalau kita baru-baru awal, mental kita ketemu orang ditolak 1, 2, 3 kali, aduh, ngadep ke leader kayaknya saya nggak cocok di sini. Ah, jangan begitu, ya. Ya udah, coba kamu belum bisa menjelaskan karena juga baru masuk kemarin, ya. Tapi rajin, ya, rajin datang ke seminar, lama-lama nanti bisa menjelaskan. Tapi karena baru, coba ya bikin kartu nama. Ya, taruh di parkiran. Ya. Begitu dicanangkan seperti itu, ternyata meledak, ya, sampai kemarin itu seminar di Cilangkap itu membludak sampai 80 orang itu laporan dari Bu Wita. Umi Kalsum itu sampai 80 orang. Wah, masa banyak banget itu, ya. Kemarin sempat di angka 75, coba bayang. Ya, saking penuhnya itu dari mana orang-orang datang itu? Itu semua mayoritas itu dari kartu nama.
Ya, dari kartu nama ya. Cuman memang orang-orang yang baru itu bikin kartu namanya misalnya Ibu Dewi, Umi Kalsum Dewi, nomor HP-nya nomor HP saya. Jadi orang itu akan, halo, assalamualaikum, bisa berbicara dengan Umi Kalsum Dewi? Iya saya Pak, saya Pak. Nanti kalau udah ketemu baru saya sampaikan bahwa saya Umi Kalsum Ibu Dewi yang ini. Saya akan pertemukan mereka dengan orang tua kandungnya atau alias sponsornya seperti itu. Begitu closing, mereka sebagai sponsornya. Itu dalam bentuk bantuan, tapi karena begitu akhirnya membludak. Ya, satu hari itu bisa sampai 75 orang ya yang WA terus-menerus, Masya Allah ya, luar biasa. Minum dulu sebentar ya. Haus, Umi. Minum, Mi. Nggak kedengaran kan batuknya? Alhamdulillah. Jadi tadi berpikir out of the box. Jadi jangan sampai kita berkeluh kesah. Ya, kalau kita berkeluh kesah, kita tidak akan bisa maju seperti Abi dan Umi. Sudah banyak yang dilalui oleh Abi dan Umi dan kita belum seberapanya. Apa yang kita jalani belum ada seberapanya dengan apa yang sudah dialami oleh Abi dan Umi. Oke, yang ketujuh. Next. Yang ketujuh adalah it's all about your response. Ini adalah tentang bagaimana respon kita. Kita menyikapinya bagaimana. Contoh, misalnya kita ingin membuat satu dream team, ya, tim yang besar sekali, ya, seperti yang sudah dialami oleh Abi dan Umi Elis, grupnya banyak sekali bahkan sampai ke luar negeri. Nah, itu adalah bagaimana respon kita. Misalnya, raihlah kemenangan yang kecil-kecil dulu. Itu tergantung respon misalnya. Kalau ada yang menang, ya suka diberikan oleh Umi Elis itu 50.000, 50.000. It's all about your response. Jangan dilihat 50.000-nya. Tapi bisa nggak kita tuh menangis-nangis, saya harus dapat 50.000 dari Umi Elis. Pokoknya apapun yang terjadi saya harus dapat. Nah, itu tergantung respon. Tapi kalau kita merasa, 50.000, duit saya juga banyak, kalau begitu kita nggak akan menjadi pemenang. Jadi, it's all about your response. Jadilah pemenang. Lakukanlah, raihlah kemenangan dari kemenangan yang kecil-kecil. Ya, dari yang kecil-kecil dulu, baru kemenangan yang besar akan kita raih. Jadi, respon kita bagaimana? Contohnya, Abi mengumumkan ini ada ODT nih, 1 hari. Ayo, kita isi dari leher ke atas. Jangan diisi dari leher ke bawah melulu. Jadi kita setiap prospek, kita dapat 20%. Jangan semuanya ditelen, jangan semuanya dimakan. Tapi ada yang buat kita dari leher ke atas. Setahu saya itu kalau acara-acara semacam ODT di luar ya, Bu Haja Cucu, itu harganya lebih mahal dari itu. Benar nggak ya? Lebih mahal itu ilmu-ilmunya Abi dan Umi itu mahal. Ya, saya dulu pernah ikut training-training di luar sana, jutaan itu saya ikutin. Di sini nggak ada yang jutaan. Paling mahal berapa sih yang diadakan oleh SSW itu? Nggak ada apa-apanya, itu 100.000 itu. 150.000 itu dapat apa, teman-teman? Nasinya paling ya nggak cukup itu, ya luar biasa. Saya yakin sudah banyak subsidi dari Abi dan Umi. Jadi it's all about your response. Gimana responnya? Kita menyikapi ODT ini bagaimana? Oh, saya harus hadir. Oh, saya harus daftar. Karena kenapa? Suatu saat saya pun akan bisa seperti Abi dan Umi. Bagaimana nanti suatu saat kita akan menjadi founder. Founder yang namanya kita ciptakan sendiri, entah siapa. Lalu kita akan membuat training-training mirip seperti apa yang dicontohkan oleh Abi dan Umi. Ketika kita menjadi penyelenggara, barulah kita tahu. Ya, baru tahu rasanya bagaimana kita menjadi seorang penyelenggara. Oke, selanjutnya follow the system. Follow the system ini adalah bagaimana cara kita membentuk satu dream team. Harus kita masukkan seluruh tim-tim kita itu kita ceburkan ke sistem. Kalau enggak bahaya sekali. Ya, itu harus segera kita. Makanya kalau dari hasil canvassing mungkin
Mungkin dari hasil canvassing mungkin tidak langsung cepat closing on the spot, tidak, tapi bertahap mungkin dia. Mungkin dia RS dulu 100.000 dulu, baru dia 500, 500, lama-lama begitu. Tapi dia rajin ke seminar, dia sudah pernah ikut ke seminar, itu adalah satu kemenangan. Ya, sudah follow the system. Ceburkan mereka ke sistem supaya kita bisa memiliki dream team. Yang ke-9 itu adalah next, yang ke-9 full action. Full action do. Apa ilmu yang sudah disampaikan oleh Abi dan Umi Elis, kita laksanakan setiap hari. Jangan sampai satu hari pun berlalu tanpa ada kegiatan dari PTBes. Sesibuk apapun kita, luangkan waktu, harus ada kegiatan dari PTBes. Dai-dai itu lakukan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Kalau kita belum bisa presentasi, ya setiap hari jam 7 sampai jam 8 canvassing terus, canvassing. Kalau satu hari 500 lembar, tidak mungkin tidak ada yang nyangkut. Tidak mungkin ya. Apalagi kalau kita betul-betul melakukan hal yang ke-10. Nah, ini yang ke-10 yang terakhir, tapi ini yang paling penting. Don't forget to pray. Doakan apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita doakan. Mungkin itu saja yang bisa Umi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Umi kembalikan kepada Ibu Miftah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Orang-orang males naik ke atas panggung. Kalau Umi malah nyari kesempatan untuk naik panggung terus ya. Dari situ aja udah beda levelnya. Masya Allah. Baik. Umi 10 tadi ya untuk membangun dream team. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, ilmu yang bisa kita terapi nanti. Ya, untuk selanjutnya kita akan langsung sharing untuk tanya jawab ya, Mi. Yang pertama ada pemateri kita Bunda Haja Cucu Cuhenda. Yang kedua sama Umi Kalsuminangsi. Baik, kita langsung buka pertanyaan buat teman-teman. Silakan yang mau langsung bertanya. Moderator mungkin kasih kesempatan untuk sesi yang kedua dulu. Oh ya, baik. Bu Haja Cucu Cuhenda. Ya, terima kasih, Silakan, Bu Haji. Jana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asep Nova, tolong dicek punyanya Mama itu. Takutnya keluar.
Mohon maaf sinyal ada gangguan. Tolong berjauhan itu. Iya, Umi. Ya, yang saya lanjut ya. Terima kasih pada Abi atas kepercayaan untuk menyampaikan pada malam ini sharing ya. Di mana teman-teman, bisnis di sini adalah bisnis leadership ya, bahwa dengan konsepnya itu teamwork, ya, kerjasama, dan lalu di sini ada tahun. Dan alasannya apabila dengan konsep kita berjualan, jualan konvensional itu tidak mudah untuk mencapai omset yang besar di sini. Kemudian pada dasarnya bisnis di sini di PT BES itu tolong menolong, ya ta'awun. Jadi apabila kita bantu orang lain sukses, maka otomatis kita sukses. Jadi begitu. Nah, apa di sini perbedaan bisnis di PT BES dengan konvensional? Ya, pada umumnya dapat menghasilkan passive income atau autopilot. Nah, untuk itu ya diperlukan jaringan yang besar dan solid, teman-teman semuanya. Maka agar jaringan besar itu besar dan solid ya, dan portable, saya melakukan dua hal, yaitu untuk kestabilan saya, maka menciptakan banyak leader sampai kedalaman. Lalu untuk profitnya saya memperbanyak mitra, ya, rekrut langsung, ya, sebanyak-banyaknya, dan saya usahakan pada hari Selasa itu selalu ada yang dilantik menjadi SC20. Jadi di mana kita dapat menciptakan dream dalam bisnis di sini. Untuk itu kita semangat dalam membangun tim, dapat membangun kerajaan di perusahaan PT BES ini supaya jaringannya lebih besar, lebih solid, yaitu lakukan ya. Kita rekrut sebanyak-banyaknya, kemudian kita jangan sampai di pertemuan hari Selasa itu tidak ada yang dilantik untuk menjadi SC20. Yang saya lakukan saat ini itu saja, ya. Yep. Ya, mungkin Ibu Moderator dari saya cukupkan sekian. Kembali barang ada pertanyaan. Baik, Bu Haja, ya. Baik, Bu Haja Cucu Henda, terima kasih untuk set yang kedua, membangun dream team ala Bunda Haja Cucu. Yang pertama tadi menciptakan banyak leader, yang kedua banyak mitra, dan yang ketiga berusaha menciptakan SC20 setiap pekannya. Baik, teman-teman. Baik, untuk teman-teman sekalian, siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya sehingga bisa menggali apa yang dua orang pemateri ini punya. Kita gali semua sehingga kita bisa duplikasi habis-habisannya. Baik, kita buka untuk sesi pertanyaan pertama.
Boleh, silakan. Wah, ini sudah ada di chat. Sudah ada di chat dari Ibu Wiji SSW 11. Assalamualaikum, selamat malam Umi Kalsum. Saya Wiji dari SSW 11, izin mau bertanya. Kebetulan kemarin saya juga hadir dan menyaksikan di Cilangkap. Boleh tidak kalau minta brosurnya Umi Kalsum? Biar saya sebar, soalnya saya juga sudah nyebar ribuan, tapi belum ada yang nyangkut Umi. Sekian, terima kasih. Nah Umi, boleh nggak punya Umi Kalsum ini disebar oleh Bu Wiji? Iya. Baik, terima kasih Bu Miftah. Luar biasa ini semangatnya Bu Wiji. Barakallah ya Bu Wiji dari SSW 11. Iya, betul sekali Bu Wiji. Alhamdulillah kemarin ya Bu Wiji hadir di Cilangkap. Memang ini sudah satu keajaiban ya dari ilmunya Ibu Lia ya. Jadi saya nyontek ilmunya Bu Lia. Beliau bikin brosur dengan format seperti itu. Saya copy paste. Cuman perbedaannya adalah untuk tim-tim Umi, tim-tim saya SSW 21 dan SSW 31 boleh saya bilang. Silakan pakai nama Umi Kalsum. Misalnya gini, Umi Kalsum, misalnya Dewi, Umi Kalsum Ahmad, Umi Kalsum siapa aja boleh belakangnya siapa. Nah, tapi nomor WA-nya nomor WA Umi. Nah, itu membantu apa? Nanti mereka akan telepon. Halo, bisa berbicara dengan Umi Kalsum Nur Hasanah misalnya. Oh iya saya Pak, Bu saya Umi Kalsum. Ini bagaimana? Langsung Umi arahkan langsung ke seminar. Mungkin pada awalnya mereka menyangka mau dikasih pinjam uang. Nah, itu yang terjadi. Betul, tapi mereka harus tahu bahwa di atasnya itu ada tulisan komunitas ya anti riba. Nah, kalau kita sudah hitung di situ komunitas anti riba, solusi bebas hutang. Nah, berarti solusi. Nah, itu jadi apapun yang mereka tanyakan di telepon ya pada Umi tidak akan menyampaikan kalau Bapak mau dibantu silakan Bapak hadir. Ya, silakan Bapak hadir ke seminar, nggak ada kata kelas seminar ya. Silakan Bapak hadir ke Gria Ulansari Bekasi tanggal 25 Januari 2022 jam 1 siang di sana dengan berpakaian rapi dan sopan, tidak diperkenankan membawa anak kecil. Bapak siapkan saja uang Rp25.000 itu untuk ditukarkan dengan snack, air mineral dan kue-kue. Nanti di sana akan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tolong Bapak dan Ibu jangan lupa bawa persyaratannya. Persyaratannya 1, fotokopi KTP suami istri jika memiliki pasangan, kedua fotokopi kartu keluarga, ketiga fotokopi buku rekening bank covernya, yang keempat pas foto. Loh kenapa pakai pas foto gitu kan? Karena kalau untuk follow up kita kalau tidak ada pas foto 4x6 kita nggak ada bayangan nih orang wajahnya seperti apa. Makanya Umi minta foto 4x6 ya. Kemudian mengisi formulir. Mengisi formulir itu seperti yang tulisannya formulir komunitas anti riba. Di bawahnya itu ada tambahan pekerjaannya apa. Umi tanya pekerjaannya apa, kemudian penghasilan per bulannya berapa, kemudian dana yang dibutuhkan berapa, dan dana tersebut akan diperuntukkan untuk apa, digunakan untuk apa. Jadi kita sudah tahu mereka mengisi formulir, biasanya mengisi formulir sebelum mereka hadir ke seminar Bu Wiji, mereka sudah isi formulir Bu. Iya, jadi jadi formulir yang dibagikan pada saat seminar itu sudah tinggal formalitas, karena apa, data mereka sudah kita pegang sebelum mereka hadir ke seminar. Data sudah mayoritas itu kebanyakan mereka sudah isi gitu. Kenapa? Karena sudah isi formulirnya melalui WhatsApp. Pekerjaannya apa kita tahu, sehingga ada tuh dari antara mereka itu yang ternyata income-nya ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, coba luar biasa. Jadi kita dari pertanyaannya pekerjaannya ini, mereka kan sangkanya kita mau kasih pinjam uang, ya kan? Karena mereka sangkanya kita mau kasih pinjam uang, ya kan? Jadi mereka akan mengisinya secara baik, mengisinya dengan betul-betul pekerjaannya dikasih tahu sama dia untuk meyakinkan. Kenapa? Kalau orang mau minjem uang itu kan harus kasih tahu dong income-nya berapa, butuh biayanya, butuh dananya berapa. Ya pernah Umi pancing juga kalau misalnya seandainya Bapak ya
kalau selama ini Bapak diberikan hutang, terus Bapak bisa cicilnya berapa per bulan? Oh, saya bisa nih cicil per bulan 2 juta. Oh, berarti langsung BW bisa kan begitu? Ya, kalau kita itu terpancing mereka. Nah, ya. Jadi pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, kemudian dana yang dibutuhkan berapa. Ketika dia tuliskan dananya butuh misalnya 150 juta untuk kemudian tujuannya untuk bayar utang, berarti target kita arahkan dia untuk dapat mobilio cash seperti itu. Iya, misalnya 150 juta berarti kan dia dapat habis mau cash, ya, habis mau cash dia dapat mau cash. Begitu mau cash berarti kita akan arahkan solusinya seperti itu. Nah, gitu. Mereka kalau jadi orang-orang yang Umi follow up itu Umi ceburkan mereka masuk ke dalam sistem. Nah, seperti jadi mungkin kalau Bu Wiji bisa nanti formulir bukan formulir apa namanya tuh kartunya bisa copy paste. Mungkin kalau namanya bisa langsung Bu Wiji, cuma nomor HP-nya Bu Wiji bisa, atau minta bantuan dengan siapa gitu leadernya, biasanya PIC-nya mungkin ya. Dengan PIC. Iya, ini udah banyak banget nama saya, nomor saya udah ribuan, saya sebar juga, cuman belum nyangkut. Malah ya itu tadi ada ya, Bu persyaratannya apa? Terus saya ntar kerjanya bagaimana? Saya nanti terus bagaimana Bu? Ada yang nanya kayak gitu juga gitu kan. Nah, itu gampang Bu, kalau dia tanya, coba pertanyaannya seperti apa coba pertanyaannya. Biar Umi jawab, seolah-olah Umi adalah ini. Coba Ibu tanya. Silakan Ibu Wiji tanya. Ini bagaimana gitu kan tadi ya, caranya bagaimana gitu. Nah, saya akan jawab begini Bu Wiji. Bapak atau Ibu kalau ingin lebih jelas ya, silakan datang hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 ya, jam 1 siang di Gria Ulansari Bekasi. Silakan datang ya Pak, tapi dengan berpakaian rapi dan sopan, tidak diperkenankan bawa anak kecil, siapkan uang Rp25.000. Jadi kita tidak akan merepotkan sponsornya, tidak akan merepotkan orang yang menyebarkan kartu itu. Kalau mereka tidak bawa uang Rp25.000 nanti kasihan ya. Jadi kita sudah sampaikan Bapak Ibu siapkan Rp25.000 untuk ditukarkan dengan kue dan snack-snack. Tapi kalau di restoran Padang Sederhana akan ditukarkan itu untuk makan sore berjamaah kita bersama-sama Pak. Kita makan ngobrol-ngobrol. Nanti kalau dia memaksa untuk diterangkan, Bapak, saya tidak bisa menerangkan di sini karena nanti saya akan menerangkannya bareng bersama-sama kurang lebih sekitar 30 orang, Pak. Yang sama seperti Bapak minta dijelaskan. Jadi nanti diterangkannya di sana, Pak, bareng-bareng. Kalau satu-satu begini nggak bisa, Pak. Ini satu hari yang menelpon seperti ini atau yang WA seperti Bapak ini ada 100 orang, Pak. Jadi kita nggak bisa menjelaskan lewat WhatsApp, maaf ya Pak gitu. Kalau misalnya mereka tetap ini ya udah next aja berarti mereka minta diterangkan di WA nggak bisa. Umi tidak akan pernah menerangkan di WA, makanya akhirnya terjaringlah banyak sampai membludak seperti kemarin ya Bu Wiji ya. Iya, tapi gimana caranya untuk bisa giring ke gawang itu gitu yang jadi yang jadi kendala di saya itu. Mungkin memang kalau masih awal-awal, mungkin nanti bisa mengikuti panduan yang seperti tadi Umi sampaikan. Misalnya dia telepon, halo, assalamualaikum Bu Wiji, iya saya, ini gimana? Nah langsung aja Ibu sampaikan. Jadi kita ini komunitas anti riba, Bapak dan Ibu, kami siap membantu orang-orang yang saat ini sedang terlilit hutang pinjol, pinjaman online, bangke, bank keliling, bank harian, rentenir, kartu kredit, cicilan motor, mobil, rumah. Kita siap bantu. Sudah banyak yang terbantu di sini, Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang utang 1 miliarnya, utang 1 miliar bisa lunas dalam waktu 3 bulan. Wah, mereka kaget tuh. Oh, itu udah asat banget 1 miliar bisa 3 bulan. Itu gimana caranya? Jadi Bapak, kalau Bapak mau tahu caranya, silakan datang. Jadi itu langsung diarahkan. Ya, misalnya di Cilangkap, nah jamnya jam 1 siang sama, ya berpakaian. Umi harus sampaikan berpakaian rapi dan sopan. Kalau kita tidak sampaikan berpakaian rapi dan sopan, nanti mereka akan pakaian sembarangan atau mereka pakai sendal jepit. Wah, itu bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Jadi Umi sampaikan harus berpakaian rapi dan sopan, tidak diperkenankan membawa anak kecil. Kalau bawa anak kecil nanti banyak yang nangis. Jadi nggak boleh. Ya, tidak diperkenankan membawa anak kecil. Siapkan uang Rp25.000 nanti untuk makan sore bersama-sama di restoran Padang Sederhana Cilangkap. Nah, nanti Umi tutup. Ya, biasanya Umi tutup. Baik, terima kasih Bapak. Sampai bertemu nanti hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 jam 1 siang di Gria Ulansari Bekasi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Jadi mereka langsung Umi kirimkan persyaratannya tadi. Umi kirimkan persyaratannya, Umi kirimkan
formulirnya Umi kirimkan Sherlock dari alamat Gria Wulansari Bekasi atau Sherlock alamat dari restoran Padang Serhana Cipayung. Jadi itu sudah ditata rapi, kata-katanya copy paste udah mirip semua. Jadi ya seperti itu. Seperti itu Bu Wiji, mudah-mudahan bisa terbantu ya Bu Wiji. Bismillah, mudah-mudahan. Ya, Umi kembalikan lagi kepada Ibu Miftah. Baik Umi, terima kasih. Bu Wiji, bagaimana jawaban dari Umi? Sudah ya, cukup? Atau bahkan ada pertanyaan tambahan? Bu Wiji kemana ini? Baik Umi. Oke, selanjutnya baik. Selanjutnya ya pertanyaan dari Nur Ali, SSW 21. Tidak semua orang mampu untuk masuk PTBS dengan membayar 2 juta. Menurut aturan PTBS dikatakan bahwa masuk daftar PTBS itu 100.000 bisa. Bagaimana kalau orang yang saya ajak mampunya hanya baru membayar 100.000? Bagaimana konsekuensi orang yang hanya membayar pendaftaran saja? Apakah si pendaftar itu berhak untuk RS yang terdaftar dalam HP? Lanjut, apakah si pendaftar yang baru mendaftarkan 100.000 hanya membuat sampah saja bagi yang mengajak? Mohon penjelasannya Umi. Dari Pak Nur Ali, SSW 21. Ya, siap. Terima kasih Bu Miftah. Nanti mungkin juga ya Bu Miftah. Terima kasih. Ini Ustadz Nur Ali, pertanyaannya keren banget. Ustadz Nur Ali, pertanyaan bagus sekali. Jadi memang kalau dari hasil canvassing, wabil khusus hasil canvassing ya, itu memang kita tidak bisa berharap langsung on the spot. Tapi seperti disampaikan oleh Ibu Lia, ya pertemuan Zoom yang kemarin, itu kita seperti petani, kita tanam hari ini, ya kita 3 bulan baru panen. Bisa jadi closing hari ini itu adalah hasil dari canvassing beberapa minggu yang lalu, jadi nggak langsung. Jadi dari berdasarkan hasil canvassing yang Umi rasakan sendiri, itu waktu baru datang ya diterangkan bayar 100.000. Tapi tetap Ibu walaupun Ibu baru daftar 100.000, Ibu sering ikut seminar ya, Umi bilang begitu. Atau Ibu langsung saya undang ke grup. Jadi Umi buat grup khusus untuk orang-orang yang belum BW. Ada tuh namanya grup tim Hijrah Menuju Berkah namanya. Hijrah Menuju Berkah artinya dia baru 100. Nah, mereka 100.000 tuh. Dah. Nah, kemudian karena dia ada di grup, Umi share lagi tuh ya. Share lagi kegiatan-kegiatan SSW. Wah, panas. Umi saya transfer ya 500.000, alhamdulillah. Atau seminar selanjutnya dia datang langsung setor ke Umi Elis 500.000 dulu, Miss. Siap. Kemudian tiba-tiba kemarin ada kegiatan malam penganugerahan, dia hadir. Karena beliau hadir, ya semangat lah mendengar ini ya, banyak top leader hadir, kemudian apalagi pembicaranya Pak Slamet ya, berapi-api begitu Pak Slamet ya. Wah, udah lepas dari acara malam penganugerahan langsung transfer lagi 300 ke Melis ya. Jadi sudah 800.000 belanjanya. 100.000-nya untuk pendaftaran jadi sudah 900. Kurang lagi 1.200.000. Dia bilang walaupun sudah masih kurang 1.200.000, kemarin beliau seminar bawa 2 atau 3 orang. Coba tuh, ya. Jadi walaupun kurang 1.200.000, beliau hadir ke seminar sudah bawa orang dan dia bilang, Umi, nih kayaknya nih bakal cepet BW. Ya udah, Bapak harus cepet. Ya siap nih. Pokoknya minggu-minggu ini akan saya cari 1,2 jutanya itu. Nah, karena saya sudah ada tim saya sekitar 2 atau 3 orang mau join sini, Mi. Iya nanti Bapak nggak dapat 400.000-nya kalau Bapak belum lunas ya, belum selesai. Oh ya siap, Mi. Nah, jadi kenapa dia baru 100.000 kan gitu pertanyaannya? Karena dia belum paham. Ya maklum ya, baru 1 kali hadir, masih belum
masih bingung, wah ada bisnis kayak gini ya, 2.100.000 jadi miliaran. Nah, karena kurang paham, terus ceburkan. Masukkan ke seminar lagi. Kalau dia ada di grup, terus kirimkan video-video positif yang membuat dia sama semangat. Udah tuh ya. Biasanya semua orang-orang yang sudah hadir dari canvassing itu di grup tim Hijrah Menuju Berkah itu Umi kirimkan video yang kita yel-yel. SSW, semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Yes, huha. Rame. Mereka ada di salah satu duduk di situ, jongkok. Nah, jadi dia nonton itu. Itu ada saya ya. Rame ya. Jadi mereka auranya terbakar. Ya, auranya terbakar. Ya, seperti itu. Jadi akhirnya tidak apa-apa Ustadz Nur Ali. Ya, kita sebarkan saja kartu nama. Ya, juga jangan lupa buat daftar nama. Ada yang jadi berbagai cara kita tempuh, Ustadz. Jadi berbagai cara kita tempuh, ada yang kita buat daftar nama, ya FAST-nya kita nilai, kalau ada yang nilainya secara finansialnya tinggi, ya boleh kita datangin, ya. Kalau misalnya mereka mau diajak ke seminar, mau bisa, tapi kalau tidak ya kita datangi, kita presentasi, ada. Metode itu juga kita pakai, tapi yang canvassing itu tidak ada ruginya, setiap hari kita sebar brosur. Ya, termasuk tadi Umi sama Ibu Ibu Hajah Sularsi itu kita ke Gria Wulansari Bekasi. Itu kita canvassing, kita taruh di sana banyak parkiran. Kenapa? Kenapa kita harus canvassing di sekitar GWS? Ketika kita pengen meramaikan GWS Bekasi, ketika kita pengen punya mitra-mitra orang Bekasi dan sekitarnya, ya kita harus canvassing daerah sana. Karena tidak mungkin orang dari Jakarta Timur kita paksakan mereka untuk ke sana. Bisa, tapi lebih baik untuk memperbanyak. Termasuk saya juga punya satu impian, target, saya juga pengen juga ke Tebet misalnya. Kalau misalnya tim-tim mau dibawa ke Tebet, tim-tim SSW saya 2131 pengen dibawa, tinggal sebarkan aja kartu nama di sekitar Tebet. Nanti dapat mitra-mitra orang Tebet, datangnya ke Tebet, kan deket. Pasti rame. Yang ada kepenuhan. Seperti ini kalau kita sudah rajin canvassing di sekitar GWS itu, ya Islamic Center dan sebagainya, itu pasti penuh sekali itu Gria Wulansari, sangat penuh sekali. Ya bisa 200 orang yang hadir di sana, asalkan semua tim kita gerakkan, ya dream team kita gerakkan supaya autopilot, supaya kerajaan bisnis kita seperti yang disampaikan oleh Bu Hajah Cucu tadi, ya beranak pinak, kita jangan pakai KB. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Umi sampaikan. Umi kembalikan kepada Ibu Miftah. Iya. Bunda Haja Cucu Henda, bagaimana, masih ada kendala teknis kah? Iya. Umi Cucu, boleh untuk statementnya, bagaimana kalau ada mitra yang baru bisa membayar pendaftaran 100.000, harus bagaimana ini? Apakah ini dianggap sampah aja atau bagaimana menurut Bunda? Ya, menurut saya tidak demikian. Kita rangkul, ya kita arahkan. Ini kita daftarkan saja, dengan itu pun alhamdulillah dia masuk daftar gitu. Akan tetapi untuk mencapai yang 2 jutanya itu kan belanja ya. Ya untuk belanja sebanyak 2 juta. Kalau saya misalnya itu mitra yang saya ini kan ya mitra, perlunya apa? Produk, ya kan? Nah, dia dari produk. Dia bawa produknya, kemudian dia misalkan dijual, silahkan berapa dari kita, kan itu harga itu kan 250. Nah, kita nggak usah dijual sekian, jadi lebih murah lagi. Silahkan jual. Nah, misalnya hasilnya jual, setor berapa, dan kita setelah mencapai dana 2 juta dimasukkan menjadi mitra. Salah satunya ditawarkan begitu bagi mitranya yang saya mau ini perlu ini, misal ke saudaranya kan ada keluhan dengan kesehatannya, kita arahkan. Dan kalau keluarganya ada keluhan apa, nah kita arahkan nih Pak, bawa produk ini. Jadi sekaligus
sharing ini produknya dan dia ajak ke seminar gitu untuk cara mengajak apa keluarganya, apa temennya gitu caranya dari produk asal dia jangan udah dia produknya habis uangnya nggak setor ke kita. Tapi alhamdulillah yang saya lakukan itu pada apa amanah komitmen gitu. Ya alhamdulillah. Kemudian hadir di pertemuannya, kemudian saya dianjurkan untuk menguasai produk, kemudian di apa sampai dia presentasinya dimahirkan. Kemudian saya ajarkan begini pula, mudah apa bisnis di sini bukan hanya kita apa ngejar dunia begitu. Kemudian saya sampaikan di ikhtiar langitnya pun harus kita kerjakan. Saya selalu ditekankan ke ikhtiar langitnya dan insya Allah atas izin pertolongan Allah, insya Allah bisnis di sini akan terwujud, insya Allah. Dan alhamdulillah, mungkin itu saja dari saya. Baik Bunda. Jadi 100.000 sebagai pendaftaran itu bukti dia memang mau bergabung. Satu Ya. itu. Iya. Selanjutnya adalah kita rangkul ya Bun ya. Bunda Haja Cucu Cuenda dirangkul. Ya, baik. Dirangkul sehingga bisa menjadi mitra yang berkualitas juga, walaupun awalnya mungkin dari 100.000 tersebut. Oke, baik. Selanjutnya ada yang mau langsung bertanya. Sri Kandi SSW 26 ini Bu Retno. Silakan Bu Retno. Bu Retno, bisa dengar suara saya? Ya, Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Miftah, Umi Kalsum dan Umi Cucu, sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus banget ini materinya. Sayang kalau dilewatkan. Ini saya mau bertanya nih, kan emang kita bagaimana membentuk tim itu memang solid gitu ya. Nah di sini dari canvassing kan memang nggak semuanya juga mudah untuk hadir ke seminar. Nah di sini kalau seumpamanya kita ada mitra dan mitra ini adalah rata-rata pegawai gitu. Nah untuk mengarahkan mereka untuk hadir ke seminar itu seperti apa dan bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Ya. Terus yang kedua, kalau ini ke basic sih sebenarnya. Saya pengen banget belajar dengan Umi Kalsum untuk presentasi ke kantor-kantor yang sudah dilakukan oleh Ibu Rika. Kenapa? Karena kok bisa ya, bisa langsung on the spot gitu ya. Saya sudah beberapa saat ini memang ada presentasi ke kantor-kantor. Tapi presentasi yang lebih apa namanya ya, lebih singkat, terus juga bisa menarik banyak mitra, khususnya orang-orang perkantoran itu yang dijelaskan ke mananya fokusnya Umi. Di situ kan kalau kita jelaskan secara global semua yang ada di PTBS kan mereka rata-rata waktunya terbatas. Nah ini kalau semuanya di perkantoran kita mengambil waktu meeting mereka, itu kita fokusnya menjelaskannya kemana. Jadi itu pertanyaannya Bu Miftah untuk Umi Kalsum dan Umi Cucu. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, untuk Umi Kalsum dan Umi Cucu Cuenda ini ada pertanyaan bagus sekali dari Bu Retno. Yang pertama adalah bagaimana kalau kita punya mitra, yang mitranya ini adalah pegawai. Nah, diarahkannya hadir ke seminarnya itu bagaimana? Sepertinya kalau pegawai kan agak susah ya. Yang kedua, presentasi ke kantor-kantor yang seperti Bu Rika lakukan, ini kan ke orang-orang kantoran berarti pegawai juga. Nah, yang dijelaskan, dititik beratkannya, difokuskannya kemananya pas presentasi itu. Silakan, Umi Kalsum, boleh terlebih dahulu, nanti dilanjut dengan jawaban Umi Cucu Cuhenda. Silakan, Umi Kalsum. Baik, terima kasih Bu Miftah, terima kasih ini Bu Retno, wah leader yang luar biasa ini ya. Luar biasa Bu Retno, nih pertanyaannya
Keren banget. Memang untuk membuat tim solid, hasilkan passing, ya itu memang tidak semua bisa hadir. Tapi memang Umi selalu tanda kutip ya, tanda kutip memaksakan, artinya begini, ya kalau Bapak mau dibantu, Bapak harus hadir. Tapi kalau Bapak tidak mau dibantu ya tidak apa-apa Pak, saya kan tidak maksa. Nah jadi ada kata-kata seperti itu, sehingga kita menimbulkan yang butuh itu mereka. Bukan kita yang butuh, mereka yang butuh. Jadi kalau memang Bapak butuh bantuan ya silakan hadir, karena tidak mungkin dong Pak ya bisa dijelaskan melalui WA, nggak bisa. Jadi ya Bapak harus hadir seperti itu. Dan nanti kan data-data Bapak juga saya harus cek seperti itu. Jadi mereka benar-benar disangka dia tuh benar-benar dikasih uang, karena kan data-data Bapak harus dicek ya. Jadi begitu mereka datang, semua data-datanya tuh Bu Retno mereka harus diletakkan di map warna coklat. Di depannya itu harus ditulis kepada yang terhormat Umi Kalsum Dewi atau Umi Kalsum Ahmad, Umi Kalsum Nur Hasanah, Umi Kalsum siapa. Kenapa? Supaya ketahuan ini sponsornya siapa. Gitu. Jadi sudah ada, mereka masing-masing membawa map warna coklat dan Umi sudah siap strapless. Nanti Umi cek ada fotonya. Kalau ada fotonya kita tempel di map warna coklat. Jadi kita tahu, oh ini. Nanti setelah udah data-datanya Umi rapikan, lalu Umi akan kembalikan kepada bapak ibu kandungnya misalnya. Oh ini sponsornya Ibu Seni seperti kemarin. Ya ada data masuk calon mitranya Ibu Seni datang. Itu hasil dari canvassing. Langsung Umi sampaikan, Om Edi ini adalah data dari mitranya Bu Seni. Ini saya serahkan kepada Om Edi. Sudah komplit ya Om? Itu orangnya duduk di depan sana Om. Nanti begitu ada follow up, Om deketin pepet ya gitu. Closing kemarin. Ya 2 RS, masih 2 RS tapi rencananya mereka akan hadir besok di GWS, insya Allah bismillah. Datang ya kata Bu Seni mau datang besok, dia juga WA ke Umi, besok saya akan datang ke GWS dan akan 2 BW tuh, closing 2 BW hasil dari canvassing. Jadi nggak usah takut, 100.000 itu bukan sampah kalau menurut Umi, nggak ada yang nggak bermanfaat. Bismillah, kita mohon pertolongan Allah, bismillah. Nggak ada, itu RS itu juga rezeki dari Allah, nggak apa-apa. Bismillah. Jadi itu pertama tentang itu. Kedua sebentar. Kemudian kalau yang kedua presentasi di kantor-kantor, Ibu Rika, seharusnya Ibu Rika yang jawab nih ya. Ya, tapi kalau yang Umi lakukan ke kantor-kantor dulu waktu masih kita sama-sama di SSC 21, ya kalau yang Umi sampaikan kita to the point memang harus. Seperti yang kemarin Umi baru bertemu dengan seorang anggota TNI ya, ada di sini nggak beliau ya? Hadir nggak ya? Nah, itu Umi langsung to the point karena beliau nggak punya waktu lama juga, ya. Oh, gini Pak, ini kita bekerja sama berbisnis dengan PTBS Pak, sama kayak franchise saja Pak, sama seperti Bapak punya Indomaret atau Alfamaret. Ya, jadi sini sistemnya hak usaha Pak, PLBS penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, seperti itu. Kemudian, oh begitu, iya Pak. Jadi sini ada terserah pada Bapak mau berapa punya hak usaha nih di PTBS ini. Mau punya hak usaha 1, 3, 7, 15 atau 31. Nah, semakin besar hak usaha yang Bapak miliki bekerja sama dengan PTBS ini, maka semakin besar reward yang akan Bapak dapatkan. Oh begitu. Karena dia langsung nanya, nih maksudnya apa? Saya dapat apa? Jadi karena ngomongnya begitu berarti saya juga harus cepat. Nggak bisa lagi berpanjang kali lebar. Kalau untuk komunitas anti riba dia sudah tahu nih, pokoknya udah anti riba aja, udah tahu beliau. Jadi saya langsung ke bisnisnya. Oh begitu. Jadi kalau satu Pak, ya satu hak usaha itu ya itu 2 juta Pak. Ya modalnya. Dapatnya apa? Dapatnya produknya 12 box Pak. Bapak bebas pilih, ada 4 macam kriteria produk. Ya ada pil pengirit BBM, ada pupuk dan sebagainya, kita jelaskan. Secara sedikit saja, jangan terlalu rinci. Nah, jadi kalau satu hak usaha, Bapak cukup dengan uang 2 juta, Bapak dapat rewardnya itu 1 motor, 1 mobilio, 1 Pajero, 1 miliar Pak. 1,67 miliar. Oh begitu, ya. Tapi kalau kelipatan 3, ya, kalau 3 HU, maka 3 rewardnya. Kalau 7, juga 7 rewardnya. 15 sama 31. Langsung begitu. Oh begitu, iya Pak. Lalu bagaimana cara dapat motornya? Baru sampaikan. Jadi Bapak start dari sini. Mulai dari 0, ya. Jadi dikumpulkan poinnya Pak. Begitu 100 pasang,
dapat motor Pak 300 pasang, mobilio Pak ya 1.500 pasang, Pajero Pak ya, kemudian 3.000 pasang, Bapak rumah 1 miliar Pak. Nah seperti itu. Nah baru saya sampaikan paket keluarga ya, paket keluarga Pak. Ini jadi Bapak langsung SC20 nih besok dilantik, langsung SC20 ya besok. Dan ini hasil dari canvassing. Ya hasil dari canvassing sekali lagi Umi buktikan. Jadi Umi juga harus membuktikan bahwa hasil canvassing itu nggak bisa dianggap remeh. Ya, jadi Umi makan lontong sayur di warung beliau, lalu Umi kasih setelah bayar ada uang kembalian. Pada saat ngembaliin duitnya Umi bilang, Ibu kalau ada tetangga saudara yang lagi kena utang, tolong kasihkan kartu nama ini kepada mereka. Akhirnya ternyata beliau sendiri yang datang. Ya beliau datang ya. Kemudian akhirnya suami beliau juga ikut dan langsung ambil paket 7 dan sekarang besok insya Allah siap dilantik SC20. Nah seperti itu. Jadi to the point, betul-betul to the point, langsung ini ke bisnisnya. Nggak bisa berlama-lama di tentang ribanya, nggak bisa. Ya di ribanya apalagi dalilnya kepanjangan nggak bisa itu. Tapi mereka sudah paham kok ya tentang riba ini haram dan sebagainya sudah tahu. Tinggal langsung seperti apa dapatnya. Udah langsung dijelaskan. Kenapa saya harus priority? Langsung kita jelaskan, kita kasih gambar-gambar kenapa Bapak harus priority. Kalau priority langsung Pak, poinnya keisi, kerjanya sama, ya, tapi langsung rewardnya lebih cepat kalau Bapak priority. Oh begitu, baik. Saya ambil paket 7 dulu, nanti insya Allah segera mungkin saya akan paket ke-31. Nah begitu. Jadi memang kita langsung to the point aja cerita, ya. Ini sistemnya poin Pak. Kenapa sistem poin? Biar gampang hitungnya. Itu juga saya copy paste ya dari Umi Elis ya, kan beliau sudah pernah menyampaikan tentang bagaimana cara kita presentasi secara cepat. Ya, PTBS-nya secara singkat saja. Nanti begitu bergabung, kita berikan bukunya, dia pelajari lagi dari buku tersebut. Mungkin itu yang bisa Umi sampaikan. Umi kembalikan lagi kepada Bu Miftah. Terima kasih Bu Miftah, terima kasih Bu. Ya, Retno. Umi satu lagi, maaf nambah. Umi, kalau seumpamanya ini kan tim ya, bagaimana membuat tim itu solid kan ya. Nah, di tim saya ini kan sudah lumayan nih, kayak timnya Umi, Kalsum kan sudah besar sekali, tapi bisa solid. Mereka itu bisa tanpa disuruh hadir ke seminar. Dan mereka benar-benar merasakan kalau bisnis itu memang bisnis mereka gitu Umi. Nah itu bagaimana Umi untuk membuat mereka ini loh bisnis saya, ini loh yang harus saya lakukan. Saya harus hadir ke seminar, saya harus hadir ke pertemuan. Nah itu bagaimana Umi untuk membina mereka itu Umi? Itu Umi, memang nambah. Iya terima kasih Bu Retno, terima kasih Bu Retno. Jadi ada beberapa yang tadinya sempat tertidur ya, tim bangkit kembali. Kenapa? Gara-gara metode canvassing. Umi bilang, Ibu datang seminar ya. Ini kartu nama Ibu ada yang nyangkut. Orangnya mau datang hari ini. Jangan sampai calon mitra Ibu datang, ibunya nggak datang. Akhirnya mereka datang. Ya. Jadi kenapa mereka mau hadir di seminar dengan metode yang sekarang ini? Itu mereka besar harapan banyak yang hadir ke seminar. Nah itu jadi orang-orang yang tadinya mungkin awal-awalnya sulit banget dapat mitra, tapi dengan kerajinan di sini kalau sekarang ini kalau dengan metode kartu nama, kata kuncinya asal kuat aja. Asal kuat aja kita berdiri, asal kuat aja kita meletakkan kartu nama kita di motor-motor sepanjang itu, yang namanya parkiran tuh banyak sekali. Ya, seperti misalnya Umi canvassing misalnya di Pasar Ciracas, Masya Allah. Asal kuat aja kaki melangkah, ya, itu silakan masukkan. Hilir mudik ya yang sudah kita taruh mereka pergi, ada lagi motor yang baru kayak gitu. Asal kuat aja, kalau kuat silakan. Jadi akhirnya apa? Banyak sekali bertubi-tubi, termasuk Ibu Lia itu sepanjang di mobil Umi beliau sampaikan ya ada kali sehari tuh 50 orang nelpon beliau itu. Bisa lebih. Masya Allah. Sampai gemeteran bibirnya Bu Lia itu menjawab telepon orang itu coba. Ya karena waktu kemarin saya temenin beliau prospek juga. Sepanjang jalan Bu Lia itu Masya Allahnya menerima telepon dari orang terus ya. Akhirnya luar biasa Mi kerjaan kita. Sebenarnya kita kerja di PTBS ini sangat sibuk sekali. Ya sibuk banget. Nggak ada waktu-waktu nganggurnya itu. Kapan nganggurnya nggak ada. Ya sibuk sekali. Iya. Seperti itu mungkin Umi kembalikan lagi kepada Ibu Miftah. Baik. Luar biasa.
Silakan Bunda Haja Cucu Cuenda mau menambahkan untuk Iya, pertanyaan tadi dari Bu Retno, silakan Bun. iya, terima kasih Bun. Bu Retno, luar biasa pertanyaannya. Tadi udah panjang lebar ya dijelaskan sama Umi Kalsum. Mungkin di sini tadi untuk karyawan yang untuk tidak bisa hadir ke seminar ya. Ya, yang pegawai. Ya, yang pegawai itu. Jika itu nggak bisa, maka kita arahkan ke seminar online-nya. Itu yang diadakan pada hari Jumat ya jam 20 seperti ini malam. Itu mungkin bisa diarahkannya ke seminar online untuk Bunda Retno. Apalagi ya, semua udah dipapas kupas sama Umi Kalsum. Nah, rajin di sini. Kemudian untuk supaya tim solid kitanya jangan bosan, tetap mengingatkan biar bagaimana itu yang tidur juga kita tetap bisa hello gitu. Kita ingatkan lagi, bangunkan lagi, ayo jangan males, jangan bosan gitu aja. Selama ini saya begitu. Dan ikhlas ridho aja. Ikhlas ridho sama yang belum rajin. Gitu. Kita ingatkan terus dan doakan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, berikan petunjuk. Memang dia mau semangat. Gitu saja. Kita kembalikan lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Bu Miftah. Terima kasih. Oke, baik Bunda Haja Cucu Cuhenda, tetap disapa, tetap aware dengan yang masih pada tidur untuk dibangkitkan kembali. Ikhlas, ridho, dan tetap didoakan. Semoga Allah berikan semangat kepada tim kita untuk bisa aktif gitu ke dalam sistem. Baik, ini pertanyaan masih sangat banyak sekali. Untuk Pak Saripudin, mohon maaf agak bersabar dulu ya Pak, soalnya ini udah yang di chat udah agak menumpuk. Nah, ini dari Nofrizal SSW 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abi, Umi, dan Umi Kalsum. Saya Nofrizal mau tanya. Saya sudah sangat banyak menyebar kartu nama di kawasan Ciledug. Pertama, mereka bertanya apa kita dipinjamkan uang. Sedikit bisa saya jelaskan, dan banyak juga yang mengeluh terlalu jauh untuk hadir seminar ke Bekasi. Nah, kapan mulai lagi seminar di kawasan Tangerang? Itu. Silakan. Umi, bagaimana ini? Baik, terima kasih Bu Miftah. Terima kasih Bapak Nofrizal, nih luar biasa ini. Pak Nofrizal nih keren banget ya, jauh-jauh dari Tangerang datang ya, ke GWS Bekasi datang, ke Cilangkap datang, luar biasa ya. Kalau memang di daerah Cilegon ya, mereka bertanya apakah ini dipinjamkan uang gitu ya. Kalau Umi biasanya kalau Bapak ingin lebih jelas, langsung begitu aja, Bapak silakan hadir, nanti akan dijelaskan di sana Pak. Seperti itu. Yang pasti kita siap membantu orang-orang yang saat ini sedang terlilit utang Pak, atau kesulitan ekonomi. Kita siap bantu Pak. Gitu. Jadi ada kata-kata bantu di situ secara umum. Jadi kita tidak menjawab pertanyaan mereka secara ini dipinjamkan uang atau tidak. Saya selalu menjawab. Nah, untuk lebih jelasnya Pak, Bapak silakan datang. Nanti di sana akan dijelaskan. Yang pasti kita akan membantu Pak. Kita akan memberikan bantuan, akan memberikan solusinya seperti itu. Nanti mereka hadir. Nah, kalau memang ternyata mereka terlalu jauh, yang merasa terlalu jauh datang ke seminar ini, paling saya akan sampaikan kalau Bapak mau dibantu ya, kalau memang dengan Bapak hadir ke seminar, meluangkan waktu walaupun jaraknya jauh, itu kira-kira kita bisa membantu melunasi hutang Bapak mau nggak berkorban? Bapak harus luangkan waktu kalau mau, tapi kalau tidak mau, kami juga tidak memaksa. Jadi akhirnya mereka akan berpikir sendiri. Seperti itu. Ya, bagaimana dengan jadi seperti itu harus disampaikan. Memang harus ada pengorbanan. Ya, Tangerang ke sini yang memang agak jauh, tapi tetap ya harus. Kalaupun enggak, nanti solusinya seperti yang disampaikan Bu Haja Cucu, lewat Zoom. Ya, lewat Zoom, setiap ada Zoom meeting, Zoom itu mereka ikut, itu juga sudah masuk ke sistem. Kita ada seminggu 3 kali Zoom, ada tentang produk dan sebagainya.
Setiap ada Zoom meeting beliau hadir, seperti yang di Hong Kong ya, Ibu Natia rajin banget. Nah itu berarti sudah follow the system, sudah masuk ke sistem. Seperti itu. Umi kembalikan lagi kepada Bu Miftah. Ya, baik teman-teman sekalian, mohon pertanyaan diarahkan kepada sesuai tema, yaitu membangun dream team. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak berdasarkan tema, agak saya lewat terlebih dahulu ya. Nanti tetap akan dibacakan, tetapi mendahulukan yang temanya sesuai. Nah ini ada Ibu Devi dari SSW 5. Assalamualaikum Umi, boleh dijawab oleh Umi Kalsum atau Umi Cucu. Saya mau tanya, untuk membangun tim yang sudah lama gabung dan tertidur pulas, bagaimana caranya sementara kami sendiri juga baru saja bangun kembali karena satu dan lain hal. Ya, boleh dijawab oleh Umi Cucu Cuhenda. Ini ada pertanyaan dari SSW 5 Ibu Devi, bahwa banyak timnya yang sudah lama gabung tetapi tidak aktif. Karena Bu Devinya sendiri mungkin baru saja bangun gitu ya, baru saja mau aktif kembali. Silakan Umi Cucu Cuhenda untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Miftah. Tadi pertanyaan dari siapa ya? Ibu Devi? Oh, Bu Devi. Ya, Devi. Terima kasih Bu Devi dari SSW 5 ya. Nah, kalau yang saya alami untuk membangunkan mitra yang tidur, tadi kita kan tetap saya hello, apa WA, apa telepon. Kadang-kadang WA nggak dibalas. Telepon juga nggak apa-apa, tetap aja kita silaturahmi. Kemudian ya gitu ada jalannya Allah. Seperti saya punya mitra namanya Budia. Saya lihat poinnya, terus saya kasih tahu, ini poinmu tuh di kanan sudah banyak, sudah capai reward mobil, saya bilang gitu ya. Ini bagaimana nih caranya gitu. Kamu tinggal bekerja gerak di sebelahnya gitu. Bersyukur ini sudah dibantu. Kalau coba kerja dua-duanya maka akan berat gitu, kerjanya. Tapi ini ringan. Ayo lakukan, kerjakan. Kemudian kita bangkitkan biar dia hadir ke seminar. Kemudian dibantu caranya. Kemudian sekarang ada SC20, bantu kiri 5, kanan 5. Semangat. Alhamdulillah insya Allah yang udah lama tidur tuh kita lihat kan rate-nya berapa. Kemudian kita lakukan home sharing, dibantu home sharing dengan kumpulkan keluarganya. Begitu caranya. Lahirkan SC20, bantu lagi, lahirkan lagi SC20. Bantu kiri 5, kanan 5. Kalau ya syukur-syukur mendapatkan ketemu mitra yang gabungnya ambil priority atau eksekutif dan lain sebagainya. Kembali lagi saya tekankan ikhtiar langitnya. Kemudian ya rajin ke seminar, rajin presentasi. Jadi kita jelaskan 5 kemahirannya juga kasih tahu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Ibu Miftah. Baik. Ya baik. Umi Kalsum ada yang mau ditambahkan? Dari Ibu Devi nih SSW 5. Beliau memang baru saja mau aktif kembali dan pastinya kan tim di bawahnya lama juga tertidur pulas. Nah ini harus bagaimana nih mengawalinya dari awal lagi? Umi Kalsum silakan. Ya baik, terima kasih Bu Miftah, terima kasih Bu Devi, ya luar biasa Bu Devi. Ya jadi memang untuk kita membangkitkan tim yang lagi tidur, pertama kuncinya kita sebagai leader harus menunjukkan terus semangat. Terus semangatnya. Di mana ditunjukkan di grup. Karena kan mereka-mereka yang tidur pulas ada di grup tuh. Mereka menjadi penonton ya. Nah, lebih akan kita kejutkan lagi mereka dengan prestasi kita. Tiba-tiba dia dapat motor ya. Tiba-tiba dia dapat mobilio ya. Loh, kok dia dapat cruise ya? Terus bergerak. Ternyata kok saya tidur itu leader saya, tim-timnya kok terus bergerak ya. Banyak yang closing, akhirnya dia bangkit. Jadi selain tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Haja Cucu, ya juga tambahannya, ayo kita kejutkan mereka, kita bangunkan mereka dengan prestasi. Banyak orang-orang yang terbangun
kaget itu begitu melihat Pak Budi dapat mobil itu pada kebakaran jenggot. Akhirnya mereka hadir, ya hadir mereka cek poin mereka berapa. Ternyata ada tim saya itu seperti yang tadi disampaikan Bu Haja Cucu di tim kita cek poin ternyata satu kakinya itu sudah sampai menuju Pajero, udah lewat Mobilio poinnya. Kenapa? Karena mereka termasuk as-sabiqunal awwalun. Mereka termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk gabung waktu saya daftar awal-awal gitu loh. Waktu saya daftar awal mereka masuk duluan. Tapi mereka meneng baik gitu, tidur gitu. Saya bilang, ini di kaki Ibu ya, ini udah ada ya Bu Khadijah, pakai Haji Amit di bawahnya terus sampai tiba-tiba ada muncul Bu Rika. Ini poinnya ketembak semua. Jadi termasuk dia itu posisinya itu di atas-atasnya Pak Kiai Haji Amit, di atasnya Bu Khadijah coba. Jadi ditembak terus dari Bu Neti terus akhirnya pas dia lewat lihat, wah, oh iya ya Mi, poin saya udah menuju Pajero, udah mobil udah lewat. Saya bilang, tapi satunya 0. Kenapa? Karena Ibu nggak bergerak. Coba ayo Ibu bergerak, mau nggak dapat motor, dapat mobil? Kayak Pak Budi, iya, oh, rame. Nah seperti jadi kita membangkitkan mereka, membangunkan mereka dari tidur pulas itu, tunjukkan dengan prestasi kita, sebagaimana Umi Eli sampaikan, kita jangan pernah berhenti, biarin terus saja, ya terus lakukan. Mereka masih tidur, biarin. Nanti mereka akan terbangun sendiri. Begitu kita dapat Pajero, dapat Luxury, lebih terkejut lagi mereka. Seperti itu mungkin tambahan dari Umi. Umi mengalihkan lagi kepada Ibu. Silakan Bu Miftah. Baik, kejutkan dengan poin yang sudah diperoleh berarti ya. Mudah-mudahan bisa dibangkitkan. Begitu Bu Devi. Oke, selanjutnya tadi ada yang sudah mengacungkan tangan, Bapak Saripudin dari SSW 29. Silakan Pak. Saya persilakan. Pak Sarifudin, suara saya bisa terdengar? Oke, baik. Sambil ya. menunggu. Ya. Lanjut. Oh iya. Ya, silakan, sudah tadi pertanyaannya sama, ya. Oh, pertanyaannya sama. Oh, baik. Ya. Ternyata sudah terjawab ya, Pak. Baik, ini ada pertanyaan ya. Baik, ada pertanyaan yang saya agak lengkap tadi dari Ibu Fatimah Nursyam, SSW 21. Assalamualaikum Umi Kalsum dan Bu Cucu. Saya Fatimah Nursyam, SSW 21 mau bertanya, apa solusinya kalau ada tim yang gaptek, tidak paham tentang Zoom, lokasinya juga jauh di luar kota. Bagaimana caranya supaya mereka bisa masuk ke sistem? Nah, boleh dari Umi Kalsum dulu? Silakan Umi. Iya, baik. Terima kasih Bu Miftah, terima kasih Bu Fatimah. Jadi ini kemarin juga ada ya kejadian seperti ini. Jadi dia tidak paham. Akhirnya Umi bilang, tolong Bapak bisa minta tolong kepada anaknya yang pinter. Biasanya anak-anak zaman sekarang ini lebih pinter ya tentang iptek ya, tentang Zoom meeting mereka lebih paham. Ya, kadang-kadang membuka suaranya masih di mute aja banyak orang yang nggak paham. Tapi anak-anak kita sekarang ini karena memang mereka sekolah online, otomatis mereka cerdas tentang hal ini. Jadi bisa dibantu oleh anaknya, kalau enggak dengan tetangganya yang paham tentang Zoom meeting. Biasanya solusinya seperti itu supaya mereka bisa masuk ke sistem. Kalau mereka mempunyai keinginan yang sangat kuat, pasti akan berupaya. Lain cerita ketika masalah sinyal. Nah itu, kalau masalah sinyal, nah itu berarti mesti ada solusinya lagi yang lebih luar biasa mungkin. Pada saat hari tersebut, jam tersebut, beliau harus mencari posisi di tempat yang ada sinyalnya. Itu kemarin ada juga yang seperti Umi, saya di daerah sinyalnya seperti ini. Nah itu harus mungkin Bapak harus cari di mana sinyal tersebut itu kuat. Nah itu adalah satu pengorbanan. Harus ada pengorbanan dan harus ada perjuangan untuk kita meraih kesuksesan. Seperti itu. Insya Allah nanti buahnya manis. Paling kita sampaikan seperti itu Bu Fatimah. Jadi harus mohon bantuan anak, bantuan tetangga dan sebagainya yang paham tentang Zoom meeting. Mungkin itu dari Umi, Bu Miftah. Silakan Umi kembalikan lagi kepada Bu Miftah. Ya, baik. Ada tambahan, Bunda Haja Cucu Cuenda? Silakan. Ya Bu Miftah, sama kayak Umi. Bu Fatimah, untuk yang gaptek nggak usah malu, ya bertanya. Ya mau ke anaknya apa siapa teman itu aja, bisa berusaha untuk tahu, untuk bisa.
Ke-mute suaranya ya Bu Hajah. Iya, Bunda. Oh, Masya Allah. Mohon maaf, mohon maaf. Ya itu tadi Bu Fatimah, untuk yang gaptek nggak usah malu untuk bertanya, nggak usah malu karena malu itu sesat di jalan, gitu. Lalu bertanya. Jadi untuk sekarang tuh bisa bertanya ke siapa aja, apa itu ada anak, ada keluarga, atau tadi sama seperti Umi Kalsum tetangga juga. Bertanya aja terus dan minta dijelaskan, diterangkan dan itu bahwa ini ada Zoom gitu. Insya Allah anak-anak akan membantu. Mungkin itu saja dari saya tambahan. Baik, ya buat yang gaptek ya jangan jangan malu untuk terus bertanya ya, banyak jalan menuju Roma. Bagaimana caranya info Zoom meeting itu bisa tetap kita terima. Baik, ada lagi yang mau bertanya rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat SSW? Kalau tidak ada, boleh saya bertanya ini ya. Ini di chat sudah tidak ada, yang mengangkat tangan juga tidak ada. Umi mohon izin bertanya. Oh, sebentar. Ini ada pertanyaan. Baik, Umi maaf izin bertanya, saya Fatimah dari SSW 29. Pertanyaannya, bagaimana caranya membangunkan mitra yang mati total? Waduh, jadi dikejutkan dengan prestasi aja tidak bergerak. Diadakan silaturahmi juga tidak bergerak. Diajak ke seminar juga tidak mau. Dan dibangunkan tetap tidak bangun juga. Bagaimana caranya Umi? Oke, baik. Ya. Silakan Umi. Ini mati total ini katanya. Bagaimana cara ngegerakinnya? Boleh saya bantu ya untuk yang mati total? Bu Miftah. Kembali lagi. Semoga Allah berikan hidayah. Mungkin itu. Kita minta pertolongan Allah saja. Iya kan? Udah kita WA nih, jadi ya kembalikan lagi. Semoga. Ya saya lakukan begitu. Ya Allah, mohon dibukakan yang engkau lah yang membalik-balikan hati itu karena kita tahu keadaan dia tuh demikian, tapi karena kan niat kita ingin membantu orang sukses begitu. Kalau sudah usaha kita kembalikan pertolongan Allah berikan hidayah, semoga Allah membantu kita dan berikan hidayah. Mungkin itu dari kita, usaha kitanya hanya kembalikan kepada Allah itu. Makasih Bu Mita. Baik. Ya, sama-sama. Baik, Abi, ini boleh satu pertanyaan lagi ya dari saya ya, Bi. Ini boleh Bunda Haja Cucu atau Umi Kalsum yang menjawab. Ini ada pertanyaan dari saya begini. Umi, boleh Umi Cucu atau Umi Kalsum? Saya ini kan PIC baru nih di PIC 30. Dalam artian tim di bawah saya sih dibilang banyak juga belum, tapi ya ada yang sudah mulai on the track. Untuk memimpin sebuah tim, saya kan harus mampu membangun dream team. Tetapi tidak semua tim punya tidak mempunyai dream yang sama. Ada yang dream teamnya itu tinggi sekali, targetnya tinggi sekali. Ada juga yang melempem. Dalam artian saya sebagai PIC baru mau mengakomodir semua, bahwa bagaimana caranya tim kita ini bisa solid melakukannya. Nah, untuk membangun dream team yang solid ini, pastinya tadi salah satunya adalah berpikir out of the box. Tapi tidak semuanya bisa. Nah, bagaimana cara merangkul agar semuanya ini bisa kesentuh? Sebagai PIC baru, saya mohon ilmunya untuk Umi Kalsum, silakan. Dan Bunda Haja Cucu, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Miftah. Ini pertanyaannya keren banget Bu Miftah ya, Masya Allah. Jadi memang tugas kita kan hanya menyampaikan, ya. Tapi kalau mereka yang disampaikan belum mau bangkit, tidak apa-apa. Ya, kita cari lagi. Kita bisa buktikan bahwa ya Abi pernah bilang begitu. Ya, kalau ada nih tim sebelah sini nggak mau ngikutin saya akan cari tim yang lain yang mau ngikutin. Ya, contohnya tim Abi Masuri sama Umi Elis yang banyak ya.
ribuan. Apakah semuanya itu aktif? Kan enggak. Ya, hanya beberapa persen saja yang aktif. Ya, tetapi tidak apa-apa. Selama mereka masih ada di grup, mereka ada di grup WA itu mereka nggak mati total. Ya, mereka masih menyaksikan. Ya, mereka menjadi penonton tidak apa-apa. Terus lakukan. Tunjukkan prestasi. Kita banyak cetak ST20. Mereka akan terkejut. Ya, loh ini udah dapat motor ya, si Anu udah dapat motor ya. Padahal kan saya duluan yang masuk. Kenapa dia dapat motor duluan? Kenapa dia dapat mobil? Akhirnya panas. Ya, panasnya mungkin dengan prestasi yang sekarang kita miliki dia belum bangun. Tapi nanti terus aja lakukan. Kalau memang mereka tidak mau bangun sampai kita dapat luxury, berarti memang itu pilihan mereka. Kan memang tidak mungkin semuanya ya suksesi PTBS nanti nggak ada yang jualan gado-gado, nggak ada yang profesinya lain, nggak mungkin lah. Ya. Jadi memang tugas kita hanya membangkitkan, membangunkan mereka. Tapi kalau yang dibangunin nggak mau, ya next aja, kita terus berjalan. Ya jangan sampai mereka justru menyedot kita, yang jangan sampai begitu. Jangan sampai kita kesedot mereka, itu aja. Yang harus tunjukkan mereka yang harus kita raih. Ya ikutin kita, jangan kita yang mengikuti mereka, seperti itu. Baik Umi, luar biasa. Silakan Bunda Haja Cucu, mau menambahkan? Ya, terima kasih Bu Miftah. Sepertinya sama sih, saya juga demikian. Setelah kita berdoa sama Allah, ya kan, itu semoga Allah mengirim lagi yang baru, gitu. Dan Allah ganti. Kita tidak bosan, ya, tidak putus asa. Libatkan Allah. Karena kita mau membangun kerajaan. Nanti Allah akan kirim, Allah akan kasih penggantinya yang lebih baik. Gitu. Kalau saya, ya. Semoga di PIC baru ini 30 Mah. Ya, 30. Iya, kemarin tuh saya ada yang ngeganjel ya. Kenapa langsung 31? Ternyata sudah disiapkan 30. Ujung-ujung anak saya 30 ya. Selamat buat Ratu, anakku sayang. Tidak usah kecil hati. Nanti juga Allah akan mengirim jenderal-jenderal lagi yang aktif dan solid. Ya, selamat. Amin. Untuk Haji 30. Ya, Umi Kalsum luar biasa. Sama Ibu juga, Waji. Ini cucu saya, ini nenekmu. Iya, ini nenek saya. Oke, baik. Karena waktu juga sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertanya jawab. Baik, kepada Abi Masturi Firmansyah atau Umi Elis Ratnasari, jika ada yang mau ditambahkan, Umi, Abi, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam